Ya, pemirsa, bulan September merupakan bulan perlindungan investor yang telah diinisiasi oleh Indonesia SIPF sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Ajang ini sekaligus menjadi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada investor maupun masyarakat yang dikemas secara menarik. Investor Protection Month atau Bulan Perlindungan Investor hadir sebagai bentuk inisiatif yang telah dilakukan oleh Indonesia SIPF guna meningkatkan pemahaman dan awareness pelaku pasar modal maupun masyarakat terhadap adanya mekanisme perlindungan investor dan tentunya keberadaan Indonesia SIPF di pasar modal Indonesia. Kegiatan Bulan Perlindungan Investor digelar dalam rangka memperingati 9 tahun Indonesia SIPF menjadi penyelenggara dana perlindungan pemodal atau PDPP. Indonesia SIPF atau PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau P3IEI merupakan anak perusahaan Self-Regulatory Organization atau SRO yang diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi penyelenggara dana perlindungan pemodal atau PDPP di pasar modal Indonesia. Dan sebagai PDPP, Indonesia SIPF berwenang untuk mengadministrasikan dan mengelola dana perlindungan pemodal atau DPP yang merupakan dana milik industri yang dapat digunakan oleh Indonesia SIPF untuk memberikan perlindungan atas aset investor di pasar modal Indonesia. Bulan Perlindungan Investor sendiri sekaligus menjadi ajang sosialisasi dan edukasi kepada investor pasar modal maupun masyarakat umum yang dikemas secara menarik. Para investor maupun calon investor bisa mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang telah disiapkan seperti webinar yang digelar selama 2 hari dengan narasumber dari OJK dan SRO. Kemudian adanya juga kompetisi berhadiah berupa lomba penulisan artikel dan TikTok challenges dengan tema berinvestasi aman dan nyaman. Serta workshop dan login akses ke SEI dalam rangka pemecahan rekor muri. Bahkan, ada hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan mengikuti international class ke Singapura secara gratis. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema berikutnya, bijak berinvestasi, aman dan nyaman bersama Indonesia SIPF. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Mariska Aritani Aziz, Direktur Indonesia SIPF. Selamat pagi, Ibu Mariska. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Bu. Salam sehat selalu, alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita bicara mengenai investasi di pasar modal. Mungkin review dulu nih dari Indonesia SIPF terhadap kondisi, kemudian juga bagaimana dengan investornya sendiri di pasar modal. Oke Mas Pras, sebenarnya kalau seperti kita ketahui untuk industri pasar modal itu sendiri sebenarnya salah satu sektor industri keuangan yang potensinya cukup besar ya. Baik dari sisi supply maupun demand itu bisa kita lihat dari kalau dari sisi investor itu peningkatan jumlah investornya dalam kurun waktu 2 tahun ini, padahal kita dalam kondisi pandemi ya, itu peningkatan itu cukup signifikan. Nah, terutama investor yang baru itu adalah investor retail. Dan kalau kita lihat lebih mengerucut lagi itu adalah investor milenial. Namun sayangnya hal ini tidak diikuti atau tidak berbanding lurus dengan tingkat literasinya sendiri. Jadi banyak investor retail itu yang mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang tidak terpercaya. Contohnya itu dari akun-akun sosial media atau segala macam. Nah akhirnya banyak juga yang terjebak dalam penipuan yang berbau investasi atau investasi bodong, Mas Pras. Oke, itu dia memang salah satu fenomena ataupun mungkin kendala yang terjadi saat ini ya. Dari literasinya mungkin kita tahu masih banyak pekerjaan rumah, tapi justru sebenarnya inklusinya sudah semakin meluas begitu ya Bu Mariska? Benar Mas Pras, benar sekali, tepat sekali. Oke, ini sudah 9 tahun beroperasi begitu untuk Indonesia SIPF. Langkah apa saja ataupun kegiatan apa saja nih yang mungkin bisa diupdate untuk pemirsa IDX Channel, silakan. Oke, makasih Mas Pras. Jadi hingga Agustus 2022 jumlah DPP atau dana perlindungan pemodal yang berhasil kami himpun itu adalah kurang lebih sebesar 260 miliar. Angka ini mengalami peningkatan sebesar kurang lebih ada 24 miliar atau 10,24% secara year to date dari akhir tahun 2021. Tentunya kami terus berupaya ya untuk mengakselerasi pertumbuhan DPP ini agar bisa optimal untuk memberikan perlindungan bagi investor di pasar modal Indonesia. Per Agustus 2022 sendiri,
berdasarkan data yang tercatat di KSE, investor yang kami lindungi itu kurang lebih adalah sebesar 5,5 juta SRE. Jadi memang kami perlindungannya berdasarkan SRE ya, subrekening efek, dan aset yang kami lindungi adalah kurang lebih sebesar 6.000 triliun. Nah, seiring semakin pesatnya nih pertumbuhan pasar modal Indonesia dan nilai DPP tadi yang seperti saya sebutkan, di awal tahun 2021 kami juga meningkatkan batasan maksimal ganti rugi per investor yaitu sebesar 200 juta rupiah dari yang sebelumnya hanya 100 juta rupiah serta 100 miliar rupiah per kejadian di kustodian dari yang sebelumnya 50 miliar rupiah. Nah, 200 juta rupiah ini sebenarnya peningkatannya cukup signifikan ya jika dibandingkan dengan batasan maksimal ganti rugi per investor di awal tahun kami berdiri di tahun 2013 yaitu hanya sebesar 25 juta rupiah. Oke. Nah, dari awal pendirian sendiri memang belum ada kasus yang sampai harus menggunakan DPP. Jadi ya memang kami belum pernah menangani klaim, tapi tentunya kami selalu melakukan simulasi klaim yang pelaksanaan simulasi ini melibatkan pihak-pihak yang memang terlibat jika seandainya proses klaim itu terjadi. Salah satunya adalah seperti OJK sebagai regulator, komite klaim yang di dalamnya itu ada regulator dan para pelaku juga, bahkan hingga investornya pun kami menggunakan investor real sehingga jika seandainya pun saya selalu knock on wood 3 kali terjadi penanganan, terjadi klaim itu kami sudah siap. Terus selain itu juga kami juga banyak menerima aduan dan laporan dari investor dan masyarakat, baik itu melalui email, helpdesk, media sosial maupun channel WhatsApp bisnis yang kami miliki. Kebanyakan sih laporannya itu terkait yang tadi saya sampaikan, terkait penipuan berkedok investasi atau investasi bodong. Yang sayangnya hal ini tidak termasuk dalam pelindungan di Indonesia SIPF, Mas Pras. Oke, karena memang ada bidang lain ataupun badan lain begitu. OJK sendiri pun menangani kalau kita bicara mengenai kasus-kasus investasi bodong yang terjadi di masyarakat begitu. Benar, ya. benar. Baik, jadi di sisi lain ini menyatakan bahwa mitigasi terus dilakukan ya, mekanisme dari bagaimana proses klaim ini akan mengikuti prosedur yang ada bahkan secara real terus dilakukan sehingga nanti once ada kejadian sudah siap begitu ya, Bu Mariska ya. Iya benar, Mas Pras. Baik, lantas bagaimana dengan tingkat pemahaman? Ini lagi-lagi kita bicara mengenai literasi masyarakat khususnya dari sisi perlindungan investor. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan dan Mas Pras juga sampaikan bahwa memang sayangnya tingkat literasi untuk industri pasar modal itu masih tidak terlalu tinggi ya. Oleh karenanya OJK, SRO, dan pelaku pasar modal lainnya termasuk di dalamnya adalah Indonesia SIPF secara masif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan investor. Kegiatan tersebut bertujuan tentunya adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat agar dapat terhindar dari berbagai macam bentuk penipuan investasi seperti yang tadi kita sebutkan. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi itu juga Indonesia SIPF melakukan survei selalu kepada peserta kegiatan yang mana hasil dari survei tersebut dapat menjadi sebuah informasi bagi kami untuk terus menyempurnakan bentuk sosialisasi dan edukasi yang kami lakukan. Lantas strategi apa saja ini Bu Mariska yang sudah disiapkan dari teman-teman Indonesia SIPF begitu ya untuk memperkuat dari sisi kewenangan, peran dan fungsi sendiri dari Indonesia SIPF? Oke, Mas Pras. Jadinya Indonesia SIPF sebenarnya sebagai lembaga perlindungan pemodal, Indonesia SIPF termasuk yang paling muda di antara lembaga SIPF di negara lain, Mas Pras. Oleh karenanya Indonesia SIPF selalu menjalin hubungan dengan IPF di negara lain biar bisa bertukar informasi, menjadikan benchmark. Contohnya tahun lalu Indonesia SIPF bersama TeachMe, salah satu anak perusahaan SRO juga, menyelenggarakan International Conference yang turut melibatkan SIPC atau SIPF-nya Amerika sebagai salah satu narasumber. Kemudian tahun lalu juga Indonesia SIPF bersama IPF negara lain menjadi salah satu inisiator pembentukan Forum Internasional Lembaga Perlindungan Investor. Kemudian dalam memperkuat peran dan fungsinya di pasar modal Indonesia, kami juga memiliki sejumlah inisiatif strategis
yang telah dan sedang dilakukan hingga saat ini, seperti perluasan cakupan perlindungan, inisiatif perlindungan syariah, dan persiapan untuk menjadi administrator dana kompensasi kerugian investor atau DKKI. Ya, semoga sih harapannya semua rencana ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan ya Mas Pras ya, biar bisa goal. Betul, itu dia. Berarti sudah ada benchmark nih dengan SPF internasional ya, tadi Amerika begitu. Jadi memang ini positioningnya bisa dikatakan sudah sama ya Ibu Mariska ya. Ya, Baik, benar lantas Mas Pras. risiko apa saja nih yang masuk dalam ranah perlindungan dari Indonesia SIPF? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Bu Mariska, kita akan jeda dulu sebentar. Baik Boleh. pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan jumlah anggota dana perlindungan pemodal, ini data per Juli 2022. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan lihat berapa banyak sih ada bank kustodian, kemudian perusahaan efek. Baik, ada sekitar 23 bank kustodian yang menjadi anggota dana perlindungan pemodal per Juli 2022 ini atau sekitar 19,2%. Kemudian perusahaan efek yang mendominasi ada 97 dengan persentase sekitar 98%. Dan berikutnya bagaimana dengan nilai aset pemodalnya sendiri. Kita akan lihat perkembangannya dari awal tahun sampai dengan bulan Juli ini. Ya, trennya kita lihat ini cenderung mengalami peningkatan begitu ya. Kalau kita lihat di bulan Juni kemarin untuk bank kustodian itu tercatat 3.474 triliun, kemudian di bulan Juli meningkat menjadi 3.525 triliun, sementara untuk perusahaan efeknya 2.240 triliun di bulan Juni dan di bulan Juli 2.333 triliun rupiah untuk nilai aset dari pemodal. Dan berikutnya bagaimana dengan nilai dana perlindungan pemodal yang dilakukan begitu ya per Juli 2022. Ya, kita lihat trennya juga semakin naik ya. Di Januari 258 miliar rupiah, kemudian meningkat lagi sampai dengan di Juni 260 miliar rupiah, kemudian tidak jauh berbeda di bulan Juli tahun ini 260 miliar rupiah. Jadi ya beberapa data yang kami sampaikan terkait dengan Indonesia SIPF. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Mariska. Baik, Ibu, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita cermati dengan beberapa pertanyaan begitu, memang tadi cukup jelas begitu gamblang yang sudah disampaikan terkait dengan literasi yang terus dikembangkan, kemudian mitigasi yang sudah dilakukan oleh perseroan begitu apabila memang nanti ada klaim yang dilakukan oleh pemodal yang dananya dilindungi. Lantas bagaimana dengan risiko-risiko yang masuk dalam ranahnya Indonesia SIPF, Bu? Oke. Jadi resiko yang kami cover yang masuk dalam perlindungan Indonesia SIPF itu terkait risiko kehilangan aset nasabah. Oke. Nah, itu kalau ada yang bilang itu apa sih gitu kan. Jadi untuk bisa menjadi investor di pasar modal Indonesia itu masyarakat harus membuka rekening efek pada perusahaan efek atau yang lebih awamnya dikenal dengan sekuritas atau broker. Setelah itu maka PE atau broker tersebut memiliki wewenang untuk mengadministrasikan, menyimpan, mentransfer, bahkan menggunakan aset investor itu. Nah, disitulah akan timbul sebuah risiko yaitu potensi pemindah bukuan aset milik investor tanpa sepengetahuan investor itu sendiri. Jika hal itu terjadi dan benar terjadi kehilangan aset investor, maka Indonesia SIPF siap memberikan ganti rugi kepada investor dengan menggunakan DPP atau dana perlindungan pemodal. Tapi tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di POJK terkait DPP ya Mas Pras ya. Oke. Baik, tapi sejauh ini sudah ada kasuskah memang yang sudah ada proses ganti rugi yang menggunakan dana perlindungan pemodal tadi? Oke, sekali lagi saya knock on wood. Sejak Indonesia SIPF mendapatkan izin usaha itu tepatnya di September tahun 2013, alhamdulillah belum ada kasus yang sampai DPP ini harus digunakan Mas Pras. Walaupun sebenarnya cukup banyak aduan dari investor yang masuk ke kami, namun kasus-kasus tersebut tidak masuk dalam kriteria kasus yang bisa diganti rugi oleh DPP. Dan kami juga secara rutin melakukan, tapi ya itu tadi yang seperti saya katakan, kami juga secara rutin melakukan yang namanya simulasi klaim. Simulasi ini kami lakukan dengan turut melibatkan stakeholder pasar modal dan investor real.
Jadi walaupun tidak ada klaim yang masuk, Ya, kami ya. tetap berupaya untuk mempertajam mekanisme dari proses klaim tersebut, sehingga jika pada saat nanti terjadi sebuah kasus, kami sudah siap. Nah, ingin saya kembangkan lebih lanjut nih pertanyaannya, kalau Boleh. misalnya tadi tidak termasuk dalam ranahnya risiko yang harus ditanggung oleh Indonesia SIPF begitu, apakah si pengadu ataupun masyarakat ataupun investor ini dialihkan begitu ya kepada pihak berwenang ya Bu ya? Sebenarnya setiap pengaduan itu pasti terutama oleh OJK ya pasti akan ditindaklanjuti, Mas Pras. Oke. Karena kebanyakan pengaduan itu sendiri yang tadi saya bilang investasinya saja itu sifatnya ilegal, bahkan Oh, tidak masuk ke dalam investasi yang mendapatkan izin dari OJK gitu kan. baik, Nah, baik. akhirnya memang dengan amat sangat menyesal ini tidak masuk ke kami gitu kan. Jadi memang tindak lanjutnya ini yang seperti yang kita banyak lihat ya di kemarin tuh di media-media, TV-TV, akhirnya masuknya ke ranah hukum yang lebih ke tindak pidana ya, akhirnya lebih ke Oke, tindak ya. penipuan. Baik, itu lagi ranahnya lagi kalau bicara mengenai literasi ya dari Ya masyarakat benar. begitu ya terkait dengan investasi. Nah, lantas jika belum ada ini Bu Mariska, inisiatif apa yang sedang dilakukan juga nih oleh Indonesia SIPF begitu untuk pasar modal Indonesia ke depan? Oke, tentunya banyak inisiatif yang telah dan sedang dilakukan Indonesia SIPF untuk terus mengoptimalkan perlindungan yang bisa diberikan. Salah satunya yang paling signifikan itu tahun lalu kami baru saja meningkatkan batasan ganti rugi per investor sebesar 200 juta rupiah dari yang sebelumnya hanya 100 juta rupiah. Oke. Lalu saat ini kami juga sedang berusaha untuk memperluas cakupan perlindungan kami. Karena seperti kita lihat bahwa di industri pasar modal sendiri itu banyak penerbitan dari instrumen-instrumen baru. Jadi kami harus dari sisi perlindungannya juga harus keep up nih Mas Pras gitu Oke. kan. Biar jangan sampai investor dari instrumen baru ini tidak mendapatkan perlindungan. Baik. Nah, terus selain itu kami juga tengah menyusun kajian untuk bisa memberikan perlindungan secara syariah agar penerapan pasar modal syariah itu bisa dilakukan secara one whole package dari hulu ke hilir. Karena kenapa? Karena pada saat ini beberapa aspek pasar modal dari sisi transaksi, penjaminan dan penyimpanan sendiri sudah memenuhi prinsip syariah. Jadi fatwa MUI-nya sudah ada. Namun dari aspek perlindungannya ini memang belum memiliki kebijakan khusus. Nah, kami sedang mengusahakan untuk itu. Selain itu Baik. kami juga sedang mengkaji pengembangan sistem klaim secara digital. Walaupun kami belum pernah menangani ada kasus klaim, namun proses klaim aset pemodal yang berada dalam cakupan perlindungan DPP ini tetap perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Proses klaim tersebut saat ini diatur di dalam prosedur perusahaan masih dengan menggunakan mekanisme manual, di mana hal ini perlu dilakukan penyesuaian dengan aspek kegiatan masyarakat yang saat ini nggak bisa dihindari sebagian besar dilakukan secara jarak jauh ya Mas Pras ya, atau Iya, online gitu kan, betul, apalagi dengan kejadian pandemi kemarin gitu. Nah, jadi kami sedang mengkaji bagaimana kiranya apakah dimungkinkan dengan sistem klaim secara digital tersebut. Selain itu kami juga sedang mempersiapkan untuk menjadi administrator disbursement fund atau DKKI. Jadi ini untuk mendukung implementasi dari POJK 65 tahun 2020 Mas Pras. Ini sebenarnya bagian dari perlindungan pemodal juga gitu kan. Nah, dari POJK tersebut kami berpotensi untuk menjadi administrator dari DKKI sesuai dengan arahan OJK dan SRO, dan kami harus menyiapkan dalam 3 aspek, yaitu penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusianya, penyiapan kebijakan, serta penyiapan dari sisi aspek legalnya ya, aspek hukumnya. Dan tentunya tadi untuk peningkatan literasi, kami secara masif dan rutin menjalankan kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan awareness pelaku pasar modal maupun masyarakat akan mekanisme perlindungan investor di pasar modal Indonesia. Salah satu bentuk kegiatan yang kami lakukan saat ini adalah yang terkait event Investor Protection Month atau IPM
atau bulan pelindungan investor. Yes, dan bulannya adalah bulan ini begitu ya, Bu Mariska? Iya benar, Oke. ini bulan yang tadi sempat disampaikan, tahun September 2013 itu kami mendapatkan izin sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodal. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh terkait dengan bulan perlindungan investor juga nih untuk pemirsa IDX. Nah, siapa tahu mereka jadi ingin nih menjadi pesertanya di bulan ini. Oke Mas Pras, jadi berangkat dari telah banyaknya kegiatan seperti bulan inklusi keuangan dan peringatan-peringatan lainnya, Investor Protection Month atau IPM atau bulan pelindungan investor ini hadir sebagai bentuk inisiatif yang kami lakukan agar dapat meningkatkan pemahaman dan awareness pelaku pasar modal ataupun masyarakat terhadap adanya mekanisme pelindungan investor dan tentunya keberadaan Indonesia SIPF di pasar modal Indonesia. Khususnya dengan semakin marak kasus investasi bodong, agaknya perlu mendapatkan perhatian lebih dari kita semua nih, Oke. bahwa ada loh di industri pasar modal yang lebih jelas gitu kan, lebih high regulated, bahwa segala sesuatu itu ada ketentuannya dan tentunya pastinya ada perlindungannya nih bagi para investor. Hanya saja mungkin investor atau calon investor belum paham, atau ini saya akan amat sangat saya sayangkan kalau ada yang malah tidak mau paham gitu kan. Oke. Makanya di Iya, sini iya. kita ya ingin quote unquote agak memaksa mereka untuk jadi paham Mas Pras. Oke. Jadi in a nutshell, IPM ini memang kegiatan sosialisasi dan edukasi yang kami kemas secara menarik. Oke. Selain itu pula event ini kami selenggarakan dalam rangka ya tadi memperingati 9 tahun diberikannya izin Indonesia SIPF oleh Iya. OJK. Nah, lantas kegiatannya apa saja nih, Bu? Bisa disampaikan nggak? Oke, kegiatannya sendiri ini termasuk banyak ya. Ya. Satu ada webinar dengan narasumber dari OJK dan SRO. Ini Oke. ada 2 tema, satu komitmen regulator dalam menciptakan pasar modal yang aman dan terpercaya, serta pelindungan investor pada industri pasar modal. Jadi dari sini kami ingin memberikan awareness nih kepada masyarakat bahwa Ya. lini perlindungan dan proteksi di pasar modal itu sudah cukup lengkap atau komprehensif, mulai dari komitmen regulator yaitu dari sisi regulasinya maupun dari sistemnya pada Oke. saat transaksi dan penyimpanan, jadi dari infrastrukturnya. Jadi webinar ini kami selenggarakan 2 hari. Yang pertama itu tadi yang terkait komitmen regulator itu kemarin Oke. dan besok. Jadi masih ada kesempatan nih untuk teman-teman di rumah yang masih belum join Ya, ya. kemarin, ini bisa langsung join untuk sesi besok. Acaranya free dan akan mendapatkan sertifikat serta kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik lainnya. Selain tentunya yang pasti sih kalau menurut saya lebih penting itu adalah ilmu dan pemahamannya ya, serta pembicaraan yang kami hadirkan langsung dari Yes. para pakar yang memang expert di bidangnya. Selain itu ada kompetisi berhadiah Mas Pras. Oke. Jadi ada lomba penulisan artikel dan Baik. TikTok challenge dengan tema berinvestasi aman dan nyaman. Ini masih berlangsung Oke. dan teman-teman bisa langsung join. Nah, yang last but not least ini ada workshop login akses ke SEI dalam rangka pemecahan rekor muri. Oke. Nah, ini ada hadiahnya puluhan juta dan tentunya yang paling menurut saya kesempatan yang paling bagus ini adalah kesempatan mengikuti international class ke Oke. Singapura secara gratis. Jadi nanti di Wow. Singapura international class-nya ini bisa mempelajari terkait investor, perlindungan investor di Singapura. Jadi kita akan kerjasama dengan SGX juga dengan SIAS. SIAS itu Baik. adalah Asosiasi Investor di Singapura. Nah, Oke. untuk pendaftaran maupun informasi lebih lanjut itu bisa mengunjungi website dan Instagram kami di Indonesia SIPF. Baik, itu dia beberapa hal yang menarik kita cermati di bulan perlindungan investor ya di bulan Ya. September ini. Bu Mariska, ini mohon maaf waktu terbatas. Terima kasih banyak Ya. atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Sukses Bu untuk bulan perlindungan investornya yang akan dilakukan Makasih, Mas Indonesia Pras. Makasih. SPF ya di sepanjang bulan September ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali Bu. Ya, makasih Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.